Selamat datang kembali di channel Jasnadin, channel yang menyajikan informasi bermanfaat dan terbaru untuk pemirsa dimanapun. Kali ini saya akan membahas tentang bantuan insentif pemerintah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk aksesnya bisa dibuka di bip.kemenparekraf.go.id. Dan di sini informasinya adalah sektor parekraf terbuka untuk aplikasi, game developer, kria, fashion, kuliner, film atau video dan animasi, serta sektor pariwisata, khususnya usaha homestay dan usaha pariwisata di desa wisata. Kemudian untuk maksimal modal yang diberikan adalah 200 juta. Maksimal nilai bantuan yang dapat diperoleh penerima untuk kategori afirmatif adalah 100 juta. Kelengkapan jauh-jauh hari sebelum batas tanggal 7 Agustus 2020 untuk mengurangi resiko gagal unggah. Kemudian untuk tahapan kegiatan pada 9 Juli, open submission, isi dan upload data sesuai petunjuk teknis. Kemudian 7 Agustus pendaftaran ditutup. Batas akhir pendaftaran dan submisi online 7 Agustus, dan seleksi administrasi pemeriksaan kesesuaian data administrasi dengan dokumen yang telah disubmit. Kemudian untuk seleksi kurasi proposal, penilaian proposal secara teknis oleh kurator, dan pengumuman hasil seleksi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi dan seleksi substansi dan wawancara. Dan selanjutnya ada verifikasi lapangan, pengumuman calon penerima BIP, kemudian penandatanganan perjanjian, dan juga pencairan dana, dan ada pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada monitoring evaluasi. Dan untuk di sini pada tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan, dan untuk informasi selanjutnya bisa langsung buka di website ini dan lakukan pendaftaran BIP. Kemudian untuk persyaratan bantuan, peserta yang bisa mengikuti proses seleksi bantuan insentif pemerintah tahun ini diharuskan memiliki salah satu dari dua kategori, yaitu reguler atau afirmatif. Peserta memilih kategori yang sesuai dengan kondisi, persyaratan, dan kriteria usahanya. Peserta dibatasi pada 6 subsektor ekonomi kreatif, yakni aplikasi, game developer, kria, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Kemudian persyaratan umum, penanggung jawab badan usaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk. Penanggung jawab badan usaha cakap secara hukum, berusia minimal 18 tahun, tidak sedang menjalani hukuman, berjiwa sehat atau berakal sehat. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan usaha, melampirkan portofolio berupa foto dan video untuk karya atau produk yang dihasilkan, serta melampirkan tautan video singkat yang berisi kejelasan lokasi, operasional usaha, kegiatan produksi, dan informasi lainnya. Memiliki nama dan tempat kedudukan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang tetap, ditunjukkan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah kelurahan atau desa setempat, atau surat izin usaha sesuai ketentuan. Memiliki nomor induk berusaha atau NIB, memiliki rekening di bank pemerintah sesuai dengan nama badan usaha dengan status aktif, melampirkan scan atau fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama badan usaha, mengajukan proposal serta rencana anggaran biaya RAP atas permohonan bantuan insentif pemerintah untuk pengembangan usaha termasuk penambahan modal kerja dan atau investasi aktiva tetap sesuai dengan petunjuk teknis. Minimal usaha sudah berdiri 1 tahun dan melampirkan laporan keuangan perusahaan atau badan usaha minimal 1 tahun terakhir, meliputi neraca dan laporan laba atau rugi.
Melampirkan rencana pengembangan usaha 1 tahun ke depan dalam proposal meliputi jumlah tenaga kerja saat ini dan pertambahannya setelah mendapatkan dana BIP, omset pendapatan saat ini dan pertambahannya setelah mendapatkan dana BIP, dan proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi. Diutamakan yang telah memiliki haki atau sedang mengajukan kepemilikan haki dibuktikan dengan melampirkan sertifikat haki. Badan usaha atau badan hukum calon penerima tidak pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian jika diperlukan, tim kurator dapat memberikan persyaratan atau kriteria khusus yang sesuai dengan subsektornya. Dan ini untuk persyaratan khusus. Yang pertama, khusus untuk wisata di desa wisata, memiliki surat rekomendasi atau pernyataan oleh kepala desa atau pemerintah desa setempat, atau memiliki kelompok sadar wisata atau koperasi, yayasan, BUMDes aktif, atau telah memiliki peraturan daerah setempat yang mengatur tentang desa wisata tersebut. Kemudian syarat khusus masing-masing kategori. Untuk reguler, badan usaha telah berbadan hukum, rencana anggaran RAB yang diajukan sebesar maksimal 200 juta dan melampirkan fotokopi surat pemberitahuan tahunan SPT pajak 1 tahun terakhir. Kemudian untuk afirmatif, minimal berbadan usaha bisa berbentuk UD, firma atau CV, dan rencana anggaran biaya yang diajukan maksimal 100 juta. Kemudian di sini untuk kewajiban penerima bantuan memberikan data maupun dokumen yang benar dan bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara perdata maupun pidana jika data yang diberikan tidak benar. Dan untuk penerima bantuan diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha dan pendanaan secara rutin setiap tahun selama 5 tahun berikutnya. Jika mendapatkan investasi atau tambahan modal dari pihak lain, baik dari sumber permodalan atau lembaga keuangan lainnya, penggunaan dana bantuan wajib sesuai dengan rencana anggaran belanja atau RAP yang sudah disetujui kurator. Dalam RAP wajib mencantumkan rincian rencana penggunaan anggaran, termasuk mencantumkan referensi sumber pembelian dan harga untuk pembelian barang modal. Setiap ada pelaporan yang diminta pihak Kemenparekraf atau Baparekraf, wajib untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk syarat dan ketentuan pencairan dana bantuan diberikan dengan mekanisme LS atau pembayaran langsung. Yang pertama, bantuan diikat dengan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan. Selanjutnya, menyetujui berita acara serah terima bantuan dari penjabat pembuat komitmen atau PPK dan perjanjian kerjasama yang sebagaimana sudah dijelaskan. Dan untuk alur petunjuk teknis bantuan insentif, pengajuan proposal pada tim BIP melalui BIP kemenparekraf.co.id, upload proposal, mengisi kelengkapan data sesuai petunjuk teknis. Kemudian yang kedua, seleksi administrasi oleh tim BIP. Kemudian yang ketiga, tim kurasi melakukan penilaian secara teknis pada proposal yang diajukan oleh pengusul. Kemudian PA atau Menteri Kemenparekraf menetapkan surat keputusan calon penerima bantuan. Yang kelima, workshop dan pengikatan komitmen dalam perjanjian kerjasama, kemudian pencairan bantuan, kemudian laporan dan pertanggungjawaban, dan selanjutnya mentoring, pengendalian, dan evaluasi. Nah, ini tadi adalah informasi mengenai Juknis BIP. Jangan lupa untuk kamu yang ingin mendaftar, segera daftarkan diri. Semoga berhasil dan mendapatkan modal dari pemerintah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like sebagai bentuk dukungan agar konten ini semakin maju dan berkembang. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan see you.